Bapa, terima kasih. Biar malam ini sebelum kami tidur, kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, tetap semangat ya. Saya tadi sudah hampir ketiduran sebentar saudara. Tadi tunggu buat renungan, saya sudah share renungan di grup. Hari ini tadi renungannya tentang berbahagialah orang yang kudidik dihajar Tuhan ya. Berbahagia orang yang di Ayub 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Hari-hari ini orang yang hidup sukses di akhir zaman itu senyatanya orang yang berbahagia. Ya, menurut kacamata dunia, orang yang berbahagia di akhir zaman adalah orang yang makin kaya, makin sukses, makin terkenal. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah hari-hari ini manusia yang ditegur Allah, manusia yang tidak menolak didikan yang maha kuasa dan yang bertobat. Itu manusia yang paling bahagia. Kenapa? Karena kita tahu seperti khotbah saya kemarin, waktu kita pulang nanti ke rumah Bapak, kita itu tidak ketemu siapa-siapa lagi. Ya, mungkin kita juga tidak spesifik ketemu harta kita, ya, spesifik kita bisa ketemu, ya, mungkin kita ketemu suami kita. Kita cuma tahu, oh itu dulu suamiku, oh itu dulu anak-anakku. Semua ingatan apapun tentang apa yang terjadi di dunia, kenangan tentang daging kita itu tidak mungkin ingat saudara ya. Ingat pun mungkin dalam pemikiran saya mungkin itu tidak jadi fokus lagi. Tidak ada memori kita pernah dianiaya, disakiti, kita pernah ditipu, kita pernah bangkrut. Tapi waktu kita sudah ada di dalam kekekalan, mungkin dulu kita berangan-angan lihat emas, tidak punya emas sebanyak-banyaknya. Waktu dalam kekekalan nanti ya mungkin dindingnya aja semua, bukan hanya mungkin dinding emas, lantai emas sudah tidak dibawa pulang ke surga saudara. Itu sebabnya ya, uang kita mau uang dolar, mata uangnya surga. Tidak ada yang dolar, tidak ada euro, tidak ada rupiah saudara ya. Hari-hari ini berlomba-lomba. Tuh tadi US dollar naik lagi, orang sudah panik. Kita tahu bahwa waktu kita pulang ke rumah Bapak, kita pulang ke surga, tidak butuh uang, mata uang apapun, tidak bawa mata uang apapun. Bahkan mata uang euro, dolar juga tidak berlaku di surga. Itu sebabnya kita hari ini yuk berbahagia aja. Kalau saudara lagi ngalami babak belur di dunia ini, itu berarti kita adalah orang yang berbahagia, dipersiapkan Tuhan. Nah, judul khotbah saya bagaimana hidup sukses di akhir zaman. Wahyu 16 kita baca terlebih dahulu ya. Wahyu berapa ini tadi? Kok kehapus? Wahyu 8 ayat 16. Bentar ya, sebab waktu tanda. Ya, Wahyu 8. Ini sepertinya belum dibuka. Sebentar ya. Wahyu 8 ayat 16 sampai dengan 18. Yuk kita baca terlebih dahulu ya sebagai kata pembuka Wahyu. Sebentar saya lihat. Hari ini jangan takut ya. Kita ngalami keadaan yang sulit seperti apapun, saudara dan saya percayalah, apapun yang terjadi itu nanti kita akan melihat kasih karunia Tuhan ya, yang besar nanti pada akhirnya. Saudara hari-hari ini tenang aja, Bu, kok orang dunia kok enak ya Bu, kok saya hidup seperti ini. Oh tenang aja ya, tenang aja, jangan takut. Sebentar saya cari ayatnya, Wahyu 8 kalau enggak salah. Kok saya tadi lupa ya nyatet ini. Hiburkanlah. Saudara tetap semangat ya, jangan kasih kendor. Semua masalah itu pasti ada expirednya. Oh 1 Tesalonika 4, ya salah. 1 Tesalonika kok bisa kehapus ya. Ya ampun.
1 Tesalonika 4 ayat sebentar ya. Ayatnya, sebab pada waktu tanda diberi, buka Wahyu sebentar. Tadi sudah saya catat. Sebab pada waktu, nah ini, yuk kita baca. Betul. Sebab pada waktu 1 Tesalonika 4 ayat 16, ternyata salah ini. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Yuk kita baca terlebih dahulu. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Kita baca. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Nah, ini ayat pembuka. Jadi sekarang saudara tidak usah membandingkan hidupmu dengan orang dunia, orang berdosa. Tidak usah dibanding-bandingkan. Hidup kita ya spesialnya di mata Tuhan tuh waktu kita tidak tolak didikan Tuhan. Waktu kita ditegur oleh Tuhan hari-hari ini, bersyukur loh saudara. Coba kalau kita tidak ditegur, kita hari ini tidak dididik, kita hari ini tidak ngalami pertobatan, nanti kita ketemu siapa saudara? Kalau kita itu mau ketemu Bapak di surga, firman jelas berkata, tanpa kekudusan kita itu tidak akan pernah melihat Tuhan. Lah kita ini mau ketemu siapa? Coba, kita kan tidak ketemu dengan yang namanya siapapun. Harta juga tidak bisa membeli keselamatan. Saya percaya hari-hari ini kita sebagai orang benar, kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Justru kita ini berbahagia. 1 Tesalonika 4, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi. Lihat ya, apa yang dilakukan? Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara dan saya jangan takut. Waktu nanti penghulu malaikat surga berseru dan ada sangkakala Allah berbunyi, maka siapa yang menjemput saudara? Tuhan Yesus sendiri yang akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kalau kita sudah mati di dalam Kristus, tenang, tidak usah takut dengan kematian. Debu memang kembali kepada debu, tapi roh pasti dibangkitkan dalam Kristus. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Nah, bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wow, ini garis bawah saudara. Hari ini kalau baca firman tentang jaminan hidup selama-lamanya, Tuhan sudah memberikan jaminan. Jadi tidak ada orang yang takut sama kematian, tidak ada orang yang takut hidup di akhir zaman. Kita tahu waktunya sudah semakin singkat. Tuhan itu lagi mempersiapkan hidup saudara dengan teguran, dengan didikan. Relakan hatimu dan bertobatlah, supaya tujuan Tuhan kita hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Lewat firman ini jadi hiburan buat kita, hiburan buat saudara semua yang lagi mikirin hidup ini arahnya kemana. Kita tahu arah hidup kita, hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Nanti Tuhan Yesus sendiri yang turun dari surga, dia sebagai mempelai Kristus yang menjemput kita, calon mempelai Kristus, dengan Tuhan sendiri nanti yang akan membawa kita yang mati dibangkitkan terlebih dahulu, kemudian kita diangkat. Saudara tangkap ya, diangkat untuk dibawa hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Ini penghiburan kita. Dunia tidak tahu rahasia ini. Dunia Tuhan datang seperti pencuri, di mana dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan dengan segala kemegahan, kekayaannya, kebanggaannya, kemegahannya, semuanya lenyap
Tapi buat saudara, hari ini mungkin saudara tidak punya status di dunia. Mungkin saudara dihina, saudara orang yang nggak punya rumah, saudara mungkin punya rumah pun sangat sederhana, mobil sangat sederhana. Sudahlah, syukuri aja. Toh hidup cuman singkat seperti uap angin. Kita lo tidak pernah tahu hidup itu bisa sampai kapan, bisa sampai kapan. Kita ini hidup seperti uap, saudara. Hari ini ketawa, besok belum tentu bisa ketawa. Hari ini bisa makan, sejam kemudian kita juga tidak tahu. Apakah kita bisa tahu hidup ini di dunia atau kita sudah pulang ke dunia, ke Bapa di surga. Makanya nikmati ya, kalau masih ada nafas kehidupan, yuk ndak usah susah, happy, bahagia. Tuhan ngalami proses itu, tandanya saudara berbahagia. Saudara lagi jatuh dalam berbagai pencobaan, itu berbahagia. Berbahagialah orang yang ditegur oleh Allah. Itu sebabnya jangan menolak didikannya. Saudara ndak perlu tolak didikan Tuhan, walaupun sakit ya Bu Eli, kehilangan itu pasti sakit. Dibawa keluar dari zona nyaman, menderita. Orang yang dulunya hidupnya uangnya berlimpah, sekarang pas-pasan ya. Saudara percaya, ikut Tuhan pas butuh, pas ada. Tuhan yang cukupkan semuanya. Yang pasti yang penting kita bahagia. Kenapa? Karena kita tahu kita hidup bakal selama-lamanya bersama Tuhan. Berikutnya yuk kita lihat Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar, akhir kata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jujur, kalau tanpa didikan, tanpa masalah, kita semua enak-enakan. Kita tidak tahu kewajiban kita sebagai orang benar, takut Tuhan dan pegang perintahnya. Orang kalau zona nyaman tidak mungkin hidup takut Tuhan. Itu secara setiap hari saudara hidup takut akan Tuhan itu 100%, 80%, 60%, 90%. Yang ada saudara takut akan Tuhan itu pilih-pilih, saudara. Kita takut akan Tuhan, ya ini bisa Tuhan, kalau suruh ngampuni tidak bisa ya. Kita disuruh rendah hati, kita tidak bisa. Maunya kita sombong hati. Jujur, dengan keadaan masa sukar ini harus terjadi. Orang jahat banyak di sekitar kita. Tujuannya Tuhan supaya kita sadar akan kewajiban kita. Hidup adalah Kristus, mati keuntungan, hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Saudara, hidup kita ini sudah luar biasa, saudara. Tapi sering kali kenapa Tuhan izinkan keadaan sulit supaya kita melakukan kewajiban. Sering kali kita nuntut Tuhan selama ini. Tuhan, kau wajib memberkati aku. Tuhan, kau wajib membuat aku happy. Tuhan, kau wajib menyembuhkan aku. Tuhan, kau wajib menyelamatkan aku. Tuhan, kau wajib memulihkan aku. Sementara sebagai anak Tuhan, jelas kewajiban setiap orang ya. Kita aja hidup sebagai warga negara, kita juga wajib kan bayar pajak, kita wajib mematuhi peraturan lalu lintas, ya kan, wajib mematuhi hukum yang ada di negara kita, sebanyak hal. Nah, kita ini sama Tuhan, wajibnya kalau saya lihat firman ini, iya ya Tuhan, Tuhan itu cuma bilang, nak, aku itu mau kamu tahu kewajibanmu sebagai anak Tuhan, bukan syukur-syukur ikut aku, cuman banyak nuntut aku yang wajib melakukan sesuatu, tapi sementara kita tidak pernah mempunyai kewajiban untuk menghormati Tuhan dan pegang perintahnya. Makanya lewat masa sukar hari-hari ini, orang yang berbahagia itu orang yang ditegur oleh Tuhan, orang yang dididik oleh Tuhan, supaya kita relakan hatimu untuk melakukan kewajiban kita sebagai orang benar. Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal yang saya akan bahas ya saudara dan saya. Yuk jangan sampai 14. Lihat berikutnya. Karena kenapa 14? Pengkhotbah 2 ayat 13 dan 14. Pengkhotbah
12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Hukum tabur tua itu selalu ada. Jangan takut. Justru hari-hari ini orang yang rela hati bertobat itu nanti saudara percaya Allah sedang membawa setiap perbuatan. Orang berdosa juga tidak akan pernah lepas. Hari ini mereka yang enak-enakan hidupnya kelihatan bahagia dalam dosa, suatu kali tidak akan terus bahagia. Karena nanti mereka juga suatu kali menuai apa yang mereka lakukan. Nah, kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 4-6. Ini yang akan saya bahas. 3 hal yang akan saya bahas. Bagaimana orang yang sukses di hidup di akhir zaman itu adalah orang yang benar-benar melakukan perintah Tuhan. Seperti apa? Saya ambil ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 4-6. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ingat ya, Tuhan datang buat dunia seperti pencuri, tapi buat kita sudah diberitahu, persiapkan dirimu baik-baik. Kamu itu calon mempelaiku, wajib melakukan apa yang aku mau, takut akan aku, pegang perintahku. Hari ini kenakan jubahmu harus putih. Pakai aksesoris 9 buah roh. Jangan lupa, kita kalau mau ke pesta pengantin ada kan aksesorisnya, jubah putih, kasutnya apa? Kerelaan yaitu relakan hatimu dan bertobatlah, itu kasut. Hari ini yuk pakai jubah putih, persiapkan. Jangan terus yang dikejar cuma jubah dunia aja, viral, ngonten, terkenal, kaya makin kaya. Saudara cuman pakai jubah dunia supaya orang dunia tahu, jubahnya makin mahal, makin tajir melintir Bu Eli. Sekarang si ayang galak itu ya Bu Eli, sekarang punya pesawat pribadi. Itu cuman jubah dunia. Kebanggaan saudara cuman di dunia, orang berkata tajir melintir, tapi bukan di hadapan Tuhan. Dan itu tidak selamanya. Tuhan tidak cari orang jubah yang di dunia yang dimegahkan, tapi jubah putih, yaitu artinya jubah kekudusan. Orang harus pakai 9 aksesoris buah roh dan kasut. Relakan hatimu. Hari-hari ini Tuhan pakai kasut. Relakan hatimu hari ini dan bertobatlah. Itulah kasut setiap orang benar. Jangan menolak didikan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu nanti datang, ya, bukan seperti pencuri buat orang benar, tapi kita sudah siap. Kita sudah siapin aksesorisnya, jubahnya jubah dunia dilepas. Karena Tuhan tidak kenal loh dengan orang yang kaya tajir melintir, tapi kalau jubah dunia nanti Tuhan tidak kenal. Tuhan bilang, enyahlah, engkau tidak boleh masuk dalam perjamuan pesta anak domba karena tidak memakai syarat, yaitu jubah kekudusan. Selama ini engkau cuman pakai jubah kemegahanmu di dunia, walaupun seluruh dunia kenal engkau tajir melintir, orang hebat, sukses, tapi aku tidak kenal engkau. Tuhan kenal identitas kita sebagai anak Allah ketika kita pakai jubah, yaitu jubah kebesaran surga, jubah kekudusan, 9 aksesoris buah roh, dan kasut kerelaan. Bagaimana kita relakan hatimu dan bertobatlah. Jangan menolak didikan Tuhan. Hari ini melangkah dengan relakan hati bertobat. Relakan hati bertobat. Saya tahu bahwa saya sudah diberikan kasut setiap hari. Saya melangkah. Ketika proses kehidupan saya bertambah sulit, saya cuma berkata, relakan hatimu Eli dan bertobatlah. Relakan hatimu Eli, bertobatlah. Itu kasut yang untuk melangkah. Yang penting semua aksesoris saya sudah lengkap, baju saya sudah
jubahnya bukan jubah dunia, sehingga ketika sang mempelai Kristus datang sendiri turun dari surga menjemput saudara dan saya, kita dibawa naik ke awan-awan. Kita juga tidak tahu waktunya Tuhan itu kapan, tapi persiapkan yuk. Kita bukan hidup ini jangan cuma cari diri, harga diri, hidup nyaman, kejar kaya, kejar nikmat, uang, duit itu tidak akan dijumpai. Ya, sekali lagi, mata uang di surga tidak ada mata uang US dollar, tidak ada euro, tidak ada pound sterling, tidak ada rupiah, tidak ada Singapura dolar, tidak ada Australia dolar. Kita semua nanti tidak bawa apa-apapun uang, mata uang, karena di surga jelas kita semua tidak akan bawa satupun mata uang yang kita punya di dunia, saudara. Kita percaya hari ini. Yuk, 3, yuk kita lihat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Orang yang sukses hidup di akhir zaman adalah orang yang tahu identitasnya sebagai anak terang, sebagai anak siang, yaitu calon mempelai Kristus. Makanya kita ini jangan sampai kepancing emosi. Saya berapa kali menasehatkan buat semua orang yang lagi baik konseling, apa yang membuat hatimu kotor, yang membuat imanmu lemah, ini bukan dari Tuhan. Takut bukan dari Tuhan, sampah loh. Semua yang bukan dari Tuhan, Rasul Paulus berkata, dulu ku anggap sampah. Hari ini jangan simpan sampah di dalam hidupmu, karena sampah itu tidak boleh dibawa sampai ke surga, saudara. Saudara percaya, kita ini hari-hari ini harus buang sampah. Kalau suamimu berkata yang negatif, kamu memang tidak ada harga dirinya, kamu sudah jelek ya. Ada seorang ibu yang nangis ketika dikatakan suaminya, kamu memang istri yang jelek, kamu istri yang tidak berguna, aku menyesal menikah kawin sama kamu. Padahal anaknya 4, saudara. Anak 4 baru berkata menyesal, istrinya jengkel. Saya bilang, Bu, ibu jangan terlalu banyak nyimpen sampah, Bu. Yuk, waktunya sudah mau akhir zaman. Nanti kalau Tuhan datang, kamu terlalu banyak nyimpen sampah. Jubahmu ini jubah sampah. Jubahmu nanti bukan putih, banyak bercaknya loh, Bu. Saya bilang, kalau kita ini disuruh putih seperti salju, saudara percaya ndak ada ini baju saya ini kan dasarnya putih, tapi karena banyak kotak-kotak, akhirnya jubah ini dikenal sama Tuhan bukan jadi jubah putih. Mungkin dasarnya baju saya ini putih, tapi karena ada kotak-kotak hitam sehingga putihnya nggak terlihat. Saya cuma bilang buat setiap kita, semua yang melemahkan iman, semua yang memancing emosi kita, semua yang membuat respon kita salah, itu semua sampah, bukan dari Tuhan. Jangan banyak nyimpan sampah, nanti jubahmu itu bercak-bercak. Bu, sampah dikit-dikit aja loh, Bu. Ya, dikit-dikit nanti bercak. Kita hari ini justru kita tahu waktunya sudah semakin singkat, buang. Semuanya dibuang, supaya kita sadar bahwa kita ini anak-anak terang, anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, nah ini 3 hal. Janganlah kita tidur. Ada kata, kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Orang yang sukses hidup di akhir zaman bukan orang yang kaya raya, punya rumah gedung pencakar langit, sementara Tuhan tidak kenal saudara. Hari ini yuk, orang yang sukses, masalah tambah besar, it's okay, tidak apa-apa. Saudara mau dihajar seperti apapun didikan Tuhan, Tuhan sudah berkata, jangan menolak didikanku. Jangan lari dari didikanku. Sakit Tuhan, tidak apa-apa. Sakitnya di dunia itu tidak melampaui kekuatanmu. Tapi kalau kamu mengeraskan hati, pilih dunia. Nanti kalau sudah di dalam maut, itu sakitnya melampaui kekuatan manusia. Ayo, siapa yang tahan di neraka selamanya? Kalau hidup kita di dunia aja, ya Surabaya pernah panasnya 42, itu rasanya saya sudah tidak mau keluar, saudara. Waduh, panas apalagi ya
panasnya, sampai rasanya nggak mau keluar rumah, maunya di dalam AC sampai nggak terasa. Ini kita hari-hari ini kalau nggak ada hujan ya, itu pasti musim panas itu saudara nggak akan tahan. Kita bersyukur loh Tuhan kasih anugerah di negara kita. Tahun ini musim panas itu pendek. Coba kalau musim panasnya panjang, waduh pasti. Tapi hari-hari ini juga banyak orang yang sakit. Makanya bangun imun hari-hari ini yuk. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa? Saya tuh sampai mikir ya. Kan waktu saya ngantar seseorang di UGD, yang orangnya bilang gini susternya, hari-hari ini UGD itu ruame saudara. Banyak orang sakit hari-hari ini. Tapi susternya bilang gini, banyak orang di UGD sakit tapi tidak ada sakitnya. Aneh. Dicek-cek baik semua tapi sakit saudara. Saya percaya ada banyak orang sakit pikiran. Hari ini stres. Makanya banyak orang sakit. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak bisa gembira. Hati gembira tunggu jen, duitnya banyak dulu Bu Eli. Hati gembira tunggu suami tati tayang kembali Bu Eli. Kalau suami diambil orang gimana bisa gembira? Lo gembira ya karena Tuhan. Bukankah kasih Tuhan melebihi kasih suamimu, kasih istrimu, kasih anakmu? Bukankah berkat Tuhan yang menjadikan saudara kaya? Bukan berkatnya dunia saudara. Mungkin berkat tokomu hari ini sepi, masih ada sumber berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan saudara dan saya kaya, susah payah tidak menambahi. Jadi sekarang tidak ada alasan untuk kita ini tidak bisa berbahagia. Sudah, ketawa aja. Tuh Tuhan sakitnya, didikan Tuhan. Tidak usah lari, jangan menolak. Kalau menolak malah tidak berbahagia. Jalani didikanku malah kamu berbahagia. Tidak melampaui kekuatan. Kalau sampai kamu di neraka, itu melampaui kekuatanmu. Tapi selama di dunia, bukankah aku sudah berjanji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya kekuatanku selalu memelihara. 1 Petrus 1 ayat 5 itu dipegang saudara. Tuhan memelihara saudara dalam kekuatan Allah. Waktu saya baca ayat ini, iya ya, kalau kita loh dipelihara kekuatan Allah, apa sih yang membuat kita hari ini berkecil hati? Ayo, kekuatan apa yang bisa melawan kekuatan Allah? Kekuatan wanita yang rusak rumah tanggamu? Kita yang ditinggal suami masih dipelihara kekuatan Allah. Ini buktinya Bu Eli. Kalau bukan dipelihara kekuatan Allah, error. Mungkin sudah sakit jiwa, ketawa-ketawa sendiri. Mungkin sudah hidup saya benar-benar terpuruk. Mungkin wajah saya sudah lonjong. Bukti nyata loh, 15 tahun. Kalau bukan dipelihara kekuatan Allah, wow. Hari ini lihat saya masih bisa khotbah tiap hari, bisa buat renungan. Hari ini bisa ketawa-ketawa. Muka saya masih segar walaupun ini sudah jam 10.30 saudara. Saudara percaya? Kenapa? Orang kalau dipelihara kekuatan Allah, saudara sadar 1 Petrus 1 ayat 5, jadikan pegangan dalam keadaan apapun. Siapa yang bisa melawan kekuatan Allah? Ayo kuat-kuatan. Mau wanita lebih cantik, lebih seksi, dia siapa yang melihara? Kekuatannya sendiri. Mungkin ada banyak ibu-ibu bilang, Bu, pakai kekuatan dukun Bu Eli, kekuatan mantra. Kekuatan mantra sama kekuatan Allah, mana yang jauh lebih hebat? Wow. Ya, saudara percaya Nabi Elia aja bisa mengalahkan 450 Nabi Baal saudara. Hari ini jangan takut. Ya, saudara percaya kuasa Tuhan hari ini, kekuatan Allah super power. Kekuatan Allah unlimited, maha. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan maha dahsyat, maha kuasa. Makanya semangat 3 hal. Orang yang sukses hari ini, didikan Tuhan tidak usah di stop. Tuhan stop, tidak usah. Kalau Tuhan berkata, jangan menolak didikanku, tidak usah. Dalam nama Yesus aku tengking kebangkrutan. Tidak bakal saudara. Aku tengking yang namanya roh pelakor. Aku tolak dalam rumah tanggaku. Tidak usah saudara ya. Saudara cukup berdoa, Tuhan, aku percaya
Hari ini juga berkati wanita tobat, doakan supaya dia diberi jodoh pekerjaan yang baik. Saudara tidak boleh kutuki orang jahat, karena waktu saudara mengutuki, kutuk itu kembali. Bu, kok enak wanita tobat diberkati, yang rusak rumah tangga saya tidak apa-apa. Waktu saudara melepaskan berkat buat wanita tobat, buat orang-orang yang rusak rumah tangga saudara, disitulah Tuhan melipat gandakan berkat yang saudara lepas. Tangkap ya. Jadi sekali lagi, saudara dan saya orang yang sukses hari ini, ndak usah hari ini tengking-tengking masalah, ndak usah tolak sudah, ndak usah memberhentikan badaimu, ndak usah memberhentikan prosesnya Tuhan, ndak usah memberhentikan volume api mau diperbesar, ndak usah lagi mau memberhentikan apa yang Tuhan mau lakukan. Sudah, kalau firman Tuhan di Ayub 5 ayat 17, jangan pernah menolak didikan Tuhan. Artinya hari ini, suka-sukamu Tuhan. Apapun terjadi, memang tidak enak. Didikan Tuhan pasti sakit, ya, pasti tidak enak. Dulu tidak dididik Tuhan, karep-karepe dewe, kata orang Jawa, sak karepe dewe, semau-maunya. Tapi mulai hari ini kita tidak bisa semau-maunya. Kita ini lagi dalam sekolah kehidupan yang dididik sama Tuhan, dan saudara harus melakukan kewajiban saudara sebagai orang benar. Yang penting hari ini jangan tidur, berjaga-jaga, sadar, tetap waras. Orang sadar itu ingatkan, tetap waras. Sudah banyak orang benar yang tidak waras, saudara. Kelihatannya baca firman tapi tidak waras. Ya, banyak orang sudah tidak bisa sadar bahwa hidupnya anak terang. Lihat, saya tuh sampai miris ya. Hari-hari ini tuh miris, saudara. Saya tuh terima konseling. Ada seorang yang ditipu oleh seorang yang ngerti firman. Saya tanya, Bu, kok bisa sih ditipu uang sebegitu besar itu, gimana Bu ceritanya? Ibunya stres, saudara. Dia bilang, saya ini Bu dibohongi dengan firman. Hah? Dengan firman? Saya tanya. Iya Bu Eli. Bayangin Bu Eli, tiap ketemu saya ya ndak langsung pinjem toh Bu Eli. Tiap ketemu saya bawanya firman, khotbah saya, nasihati saya, firman. Ternyata Bu Eli, haleluya, halilintar Bu Eli, bener-bener Bu Eli. Bayangin tuh, saya tuh sampai ndak habis mikir Bu Eli, kok ada orang itu kok firman. Ya saya bilang itu orang jual firman Bu. Makanya hari ini Bu jangan gampang ketipu. Banyak orang yang pakai topeng rohani, banyak serigala yang berbulu domba ya. Jadi senyatanya serigala tapi pakai bulu domba, nutupin aja serigalanya. Tapi senyatanya mereka itu adalah serigala yang hendak menelan hidupnya kita semua. Tapi sekali lagi kita jangan marah ya, kita percaya hari ini jangan tidur, berjaga-jaga, sadar, tetap waras. Yuk kita lihat, jangan tertidur. Saya ambil di 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 11. Yuk kita baca. 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 11. 2 poin lagi kita selesai. Dengan pembelajaran ini saya berharap fokus orang benar mulai tertuju pada satu titik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lain. Puasa kita hari ini judulnya Yesus is my center. Jadi kalau hidup menuju kepada Kristus, maka segala sesuatu hari ini lakukan buat Tuhan. Kalau sakit hati itu bukan dari Tuhan, jangan dilakukan, itu sampah. Kalau dengar orang gosip tentang hidupmu bikin engkau sensi dan itu membuat engkau lemah, sampah. Jangan pernah dipikiri omongan orang, perkataan orang. Emangnya gua pikirin? Gak usah mikirin omongannya Tuhan aja, supaya jubahmu ndak banyak bercak-bercak nanti, ndak banyak dot-dot-dot. Coba kalau saudara pakai baju putih banyak dot-dot hitam, kira-kira yang lihat sebel ndak? Kita lihat dot dikit aja sudah, duh bajumu sayang ya putih loh. Lah kalau misalnya saudara punya baju putih, dot-dotnya seperti saya banyaknya kok ya, puji Tuhan saya hari ini
bisa pakai baju putih dasarnya tapi dot-dot saudara. Kira-kira ini jadi putih enggak saudara? Tuhan lihat baju saya ini putih enggak? Padahal dasarnya putih. Tapi karena banyak sampah, dikatai orang sensi, disinggung dikit marah, ya, diomongi bego, sakit hati. Saudara percaya hari ini ndak lihat jawaban doa Tuhan, tawar hati, marah, ya, saudara mulai ndak bisa sukacita. Semua itu mengurangi yang namanya baju kekudusan saudara. Orang kalau sudah mulai takut khawatir, imannya juga mulai up and down saudara. Nanti suatu kali bukan hanya tawar hati sama Tuhan, di titik tertentu saudara akan meninggalkan Tuhan. Saudara akan lari dari didikan Tuhan, saudara milih kenyamanannya dunia, saudara nyaman-nyaman dosa, itu bajunya makin banyak dot-dotnya saudara. Makanya malam ini yuk kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, ya, berbaju sirahkan iman, kasih, dan berketopangkan pengharapan. Saudara percaya hari ini jangan pernah tidurkan iman, kasih, dan pengharapan. Baju sirah, iman, dan kasih. Ingat ya, ketopangnya pengharapan, keselamatan. Jangan sampai ini hilang saudara. Jangan tidurkan imanmu, jangan tidurkan kasihmu, jangan tidurkan ini pengharapanmu tentang keselamatan. 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang bilang rumah tanggamu hancur itu karena ditimpa murka? Enggak saudara. Mungkin hari ini rumah tangga kita yang kita bangun tadinya kayak Romeo and Juliet seperti saya. Dulu saya sama Pak Nyoto itu orang bilang Romeo and Juliet. Ada saya, ada Pak Nyoto. Hidup kita nempel kayak perangko. Kemana-mana berdua, kemana-mana enggak pernah dipisahkan saudara. Selalu kita itu berdua. Tapi siapa yang nyangka dalam perjalanan hidup ini ada yang namanya badai, ada yang namanya hidup tiba-tiba, ya. Sekarang ini kan lihat, kalau saudara lihat di sosmed, saya lihat sebentar, apalagi mama saya suka buka YouTube di situ ya, di sosmed itu isinya saya dengar, aduh, itu yang namanya istri melabrak pelakor, istri ngonten tuh wajah pelakor, pengambil susu istri orang terkutuk, rasain lu mati. Aduh, saya bilang, saya berharap kita semua nggak usah melakukan seperti itu ya. Kita anak terang, harus jadi saksinya dunia. Sudah, ampuni. Jangan pernah tidurkan iman, kasih, pengharapan kita, yaitu supaya apa saudara? Karena Tuhan itu tidak pernah menimpakan murka. Walaupun pelakor, wanita tobat, kebangkrutan sedang kita alami hari-hari ini, percayalah ini bukan murka, tapi ini kebahagiaan, supaya persiapan sebelum Tuhan sendiri, Tuhan Yesus datang turun dari surga, kita semua harus melakukan kewajiban. Kita ini lagi dipaksa loh sama Tuhan. Ayo, wajib. Karena ada kata wajib, berarti itu ndak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita mau menuju surga, wajib loh saudara. Wajib. Takut Tuhan, jubah, aksesoris 9 buah roh, kasut, relakan hatimu, bertobatlah, jangan menolak didikan Tuhan. Itu wajib saudara. Semua yang wajib ini tidak boleh ditawar-menawar. Wajib keharusan. Misalnya saudara mau pergi ke suatu tempat, ngurus visa. Visa kan pasti ada tulisan wajib dipenuhi syarat-syaratnya 1, 2, 3. Nah ini syaratnya 2 tadi, takut Tuhan dan pegang perintahnya, akhir kata. Jadi 2 hal ini saudara harus lakukan. Ya, kita harus tahu bahwa jubah ini jangan banyak dot-dotnya lagi, karena kita tidak ditimpa murka, tapi kita akan hidup bahagia. Senyatanya orang dunia yang berkata kasihan deh lu, malang nasibmu, itu yang orang yang paling malang saudara. Senyatanya yang ngatai kita itu orang yang malang. Justru kita adalah orang yang berbahagia. 10 yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga
berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi jangan sampai tertidur, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hari ini yuk jangan tidur. Yang pertama, jangan tidurkan iman. Kalau saudara lihat penderitaan masa-masa sukar itu membuat engkau lemah iman, itu sampah, dibuang. Iblis bilang, kamu mau makan apa? Gimana nanti angsuran jatuh tempo? Itu jangan ditangkap. Begitu saudara respon, ini akan ada tekanan intimidasi berikutnya. Tapi ketika kita tolak dalam nama Yesus, aku tidak takut. Mau angsuran, mau jatuh tempo, mau kebutuhan, mau bayar hutang, Allahku kan mencukupi kebutuhanku. Saya terlalu percaya. Waktu imanmu tertuju kepada Yesus, bukan kepada hasil, maka Tuhan Yesus itu akan melakukan. Ya, saudara percaya, nanti akan saya bahas ya, iman yang benar bukan iman yang besar. Banyak orang itu imannya besar. Dalam nama Yesus aku percaya gunung pindah. Ya, saudara boleh beriman. Harta orang pindah, tokoku rame, aku bisa beli rumah 10. Itu iman yang besar. Tapi iman yang benar itu yang Tuhan cari, saudara. Iman yang benar itu tidak tertuju kepada besarnya hasil yang kita harapkan. Tapi iman yang benar itu iman kepada siapa, saudara, hari ini. Kalau imanmu tertuju kepada Yesus, walaupun di tengah masa sukar, saudara percaya, hari ini kau akan melihat iman yang benar mengalahkan dunia. Seperti 1 Yohanes 5 ayat 4. Kemenangan yang mengalahkan dunia adalah imanmu. Makanya hari ini jangan takut ya. Jangan tidurin iman. Kalau saudara dengar sesuatu yang melemahkan iman, coret saudara. Jangan tidurkan iman. Justru saudara harus bilang gini, aku memilih percaya. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak mungkin rasanya, tidak apa-apa. Tapi bagi Tuhan kan segala sesuatu mungkin. Nah, itu iman yang benar. Hari ini banyak orang imannya tertuju kepada besarnya hasil. Saudara lihat, kok tidak ada hasilnya ya? Sudah, iman yang benar tidak akan tergoyahkan oleh hasil apapun. Yang kedua, kasih. Ya, jangan tidurkan kasih. Orang jahat makin banyak, raja tega makin banyak, tapi kita harus berbaju sirahkan kasih. Sekali lagi, kasih tidak bisa ditawar-tawar ya Bu Eli, tidak bisa. Kita hari ini nggak bisa mengubah pasangan kita, tapi kita punya kemampuan mengubah hidup kita. Mungkin pasangan kita tidak mencintai kita lagi, tidak apa-apa. Tapi kita tetap harus mencintai pasangan kita apa adanya. Mengampuni tanpa batas, mengasihi tanpa syarat, itu harus. Karena kita tidak boleh menidurkan kasih. Berapa banyak orang menidurkan kasih saat makin dijahati, kasihnya sudah semakin hambar. Bu Eli, saya sudah tidak ada cinta sama limited edition. Sungguh Bu Eli, saya malah doakan tiap hari, Tuhan bawa suamiku pulang ketemu Bapak di surga. Saudara percaya, jangan pernah tidurkan kasih ya. Termasuk dengan wanita-wanita yang ganggu rumah tanggamu, sudah jangan pernah sakit hati. Saudara tidak boleh tidurkan kasih. Bagian kita tetap mengampuni, mengasihi, mengubah hati kita supaya hati kita selalu rendah hati, lemah lembut, panjang sabar seperti Tuhan Yesus. Bu, disakiti sampai 15 tahun tidak apa-apa. Jalani, tidak pernah tidurkan. Jangan karena orang tidak berubah-berubah, saudara mulai berubah kasihnya. Saudara bukan mulai ngasih tapi benci Bu Eli, sakit hati. Jangan tidurkan pengharapan, itu ketopong. Ya, berketopongkan pengharapan akan keselamatan. Saudara jangan pernah tidurkan pengharapan. Walaupun hasilnya tidak ada dasar untuk berharap. Sekali berharap, satu, tertuju pada Tuhan Yesus, bukan melihat hasil lagi. Walaupun hasilnya mengecewakan, kambing tidak menghasilkan, semua hasil mengecewakan di Habakuk 3 ayat 4, semua tidak menghasilkan, mengecewakan. Jangan pernah takut, tetap
Tetap hidupi iman saudara, pengharapan bersama Tuhan Yesus. Berikutnya, berjaga-jaga. Yuk buka. Setelah itu kita selesai. Apa yang kita lakukan? Jadi sekali lagi, jangan tidurkan apa? Iman, kasih, pengharapan. Tangkap ya, jangan pernah. Itu orang yang sukses. Ngalami badai apapun enggak apa-apa. Kalau iman, kasih, pengharapanmu jalan, saudara tetap sukses kok di mata Tuhan. Waktu Tuhan evaluasi, kita ini lagi dievaluasi. Imannya, imannya walaupun badainya besar, imannya semakin naik. Wah, lulus. Tuhan bilang progres. Dari 70 angkanya naik 80, angkanya naik 90, progres luar biasa. Tuhan tuh selalu bangga loh kalau kita jadi pahlawan iman. Tuhan juga akan bangga progres kasih kita jadi pahlawan kasih. Disakiti loh 15 tahun loh, dikatai anjing, babi, kucing ya, mungkin dikatai anjing, babi, kucing, katak. Semua saudara sudah masuk. Bu, kebun binatang apa yang enggak pernah masuk lewat perkataan suami saya? Enggak apa-apa. Saudara jangan pernah takut. Tetap jadi pahlawan kasih. Tetap baik, tetap senyum, tetap mengampuni, tetap tidak mengalahkan kejahatannya dengan kejahatan. Maka Tuhan lihat, progres kasihnya luar biasa. Dari 70, 80, 90 berhasil lulus. Nah, itu yang kita kejar ya. Apalagi jadi pahlawan yang selalu punya pengharapan. Hari ini banyak orang yang sudah putus pengharapan. Yang ada di masa makin sukar, banyak orang 5L. Lesu, loyo, letih, lunglai, lemas. Tidak ada orang yang hari ini bisa harus segar, bugar di masa-masa yang sukar. Saudara harus tetap bisa tegar, segar, bugar di masa-masa yang sukar. Karena kalau kita tidak bisa tegar, nanti hidup kita jadi 5L. Ini mengurangi penilaian Tuhan. Orang benar tidak boleh 5L. Orang benar itu tetap semangat. Walaupun hidupnya babak belur, semangat saja. Penilaian Tuhan jalan. Berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ya. Dicatat ya ayat-ayat tadi. Tadi 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 11. Sekarang 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Apa sih yang harus berjaga-jaga? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Hari-hari ini yuk berjaga-jaga itu harus bersukacita senantiasa, harus berdoa senantiasa, bersyukur senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal senantiasa. Berkat Tuhan hari ini makin seret ya Bu Eli. Bersyukur senantiasa, berdoa senantiasa, bersukacita. Itu berjaga-jaga saudara. Karena banyak orang yang sudah tidak bisa sukacita, tidak bisa syukur, tidak bisa berdoa. Wah, ini gampang ditelan sama iblis. Ini gampang. Tapi waktu kita berjaga-jaga dengan berdoa senantiasa, bersukacita senantiasa, bersyukur senantiasa, iblis paling takut dengan orang yang berjaga-jaga dengan sukacita, doa, dan ucapan syukur. Itu semua memuliakan Tuhan. Iblis paling takut. Semakin tanpa kita sadari, hanya bisa berdoa, bersukacita, bersyukur, itu bangun kekuatan. Kekuatan kita itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Percayalah, itu yang dikehendaki Allah. Kalau kita bisa konsisten melakukan apa yang dikehendaki Allah dengan berdoa, bersukacita, dan bersyukur senantiasa, maka kehendak Allah yang terbaik juga pasti terjadi. Jujur, ayo lakukan kewajibanmu, lakukan kehendak Bapa, maka percayalah kehendak Bapa yang terbaik pasti terjadi. Waktu kita selalu berdoa, Tuhan pasti gini, aku punya kehendak untuk memberkati engkau lipat-lipat. Saya percaya waktu Ayub babak belur, Tuhan waktu lihat Ayub bisa berdoa, bersukacita, bersyukur, mengubah pola gaya hidupnya, dia langsung switch menjadi pola hidup di mana sesuai kehendak Allah. Saya percaya Tuhan pasti ngomong sama Ayub, Ayub, aku berkehendak memberkati engkau 2 kali lipat. Tetap kuat ya Ayub. Saya percaya Ayub pasti mengalami waktu doa bersama Tuhan, dia pasti dengar suara Tuhan. Yub, kamu dengar ya Yub, nanti kamu akan lihat
Kehendakku bukan hanya kamu loh Yub yang bahagia, tak kembalikan 2 kali lipat, tapi keturunanmu sampai nanti 4 keturunanmu bahagia. Kamu juga Yub, kamu juga akan bersyukur lewat prosesku Yub. Kamu timbul seperti emas sekarang. Dulu kamu itu emas belum murni, tapi sekarang kamu jadi emas yang murni. Kamu jadi anak-anak siang, jadi anak-anak terang. Wow, hari ini Tuhan yang sama sedang berbicara buat saudara. Kalau berbahagia, ndak usah tolak didikan Tuhan. Izinkan didikan Tuhan. Sudahlah Tuhan, didikanmu memang sakit, tapi kekuatanmu dahsyat buat aku. Ndak usah ditengking-tengking, ndak usah ditolak-tolak, ndak usah lari. Saudara tetap tinggal dalam prosesnya Tuhan, di ruang tunggunya Tuhan, sambil menantikan waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu pasti segera terjadi. Percayalah, berjaga-jagalah di ruang tunggunya Tuhan dengan senantiasa, maka saya percaya waktu saudara melakukan kewajiban, melakukan kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhan yang sama, Dia akan berkata, aku akan memberkati engkau lipat. Aku akan memberikan kebahagiaan sampai anak cucu. Bahkan hidupmu hari ini akan menjadi calon mempelaiku yang luar biasa. Ada banyak mahkota karangan bunga yang aku sudah persiapkan buat engkau. Wow, hari ini yuk senyum semua. Ya, jangan takut saudara, hari ini bukan orang-orang yang malang, yang sial karena ada didikan. Sehingga saudara berkata sakit, tidak apa-apa, memang dididik Tuhan tidak enak. Yang terakhir, setelah itu kita selesai. Bagaimana tetap sadar dan tetap waras. 2 Tesalonika 1 ayat 4-5, setelah itu kita selesai. Ya, saudara yang lagi puasa semangat yuk, semangat. Tujuan saya tiap hari live itu bangun semangat saudara. Saudara percaya, jangan tolak ya, ndak usah tengking-tengking, ndak usah lari, ndak usah cerai ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau saudara lagi dididik suamimu error, saudara waras, ndak usah cerai, ndak usah cari pasangan lain, ndak usah kawin lagi. Itu namanya lari dari didikan Tuhan. Sudah, nikmati aja. Nanti seisi rumahmu 1 orang selamat, seisi rumah selamat, 1 orang pulih, seisi rumah itu pulih. Nanti sudah ada 1 orang aja yang berani bayar harga, seisi rumahmu nanti pulih saudara. Amin. 2 Tesalonika 1 ayat 4. Yuk kita baca. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena apa? Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan, penindasan yang kamu derita. Hari-hari ini orang benar lagi ngalami penganiayaan, penindasan, dan penderitaan. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudara percaya penderitaan, penganiayaan, penghinaan hari-hari ini, penindasan yang kita alami karena kita ini warga kerajaan Allah. Kisah Rasul 14 ayat 22 yang berkata, untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus alami aniaya. Saudara percaya hari ini, jangan takut saudara, untuk masuk dalam kerajaan Allah hari-hari ini saudara harus rela menderita untuk menjadi warga kerajaan Allah. Jadi kita bukan warga kerajaan dunia. Jangan berharap banyak, kita bukan kewarganegaraan. Status kita, KTP kita, warga kerajaan Allah. Ini tetap membuat kita sadar siapa kita. Dunia bukan tempat kita untuk hidup selamanya. Transit, penumpang, perantau, pendatang. Firman Tuhan berkata, engkau ini cuman penumpang, perantau, pendatang. Bukan selamanya. Numpang makan, numpang minum itu lewat. Numpang nikmati harta cuman lewat. Oh mati, tidak ada yang dibawa. Semua, hartamu mau unlimited, mau punya pabrik 10, itu cuma numpang lewat. Kalau mati tidak ada yang dibawa. Tapi waktu kita sadar siapa kita, warga kerajaan Allah, tetap waras, sadar, yaitu hari ini tetap tabah menderita, tetap beriman dalam penderitaan, rela menderita buat kerajaan Allah. Ini kasut kita.
ya, kasut kerelaan. Hari ini relakan hatimu dan bertobatlah. Tetap tabah, tetap beriman, tetap rela menderita buat kerajaan Allah. Karena memang kita warga kerajaan Allah. Dunia nggak bisa terima kita. Dunia itu memusuhi kita. Kenapa? Karena kita memang bukan dari dunia. Sehingga hari ini kalau engkau dimusuhi banyak orang karena engkau hidup jadi orang benar, engkau tidak perlu takut. Maka hari ini tidak usah tolak, tidak usah benci dengan orang-orang yang menjengkelkan, yang menyakiti hati. Karena ini cuma satu proses yang Tuhan mau. Yuk pakai kasutmu, relakan hatimu, bertobatlah. Rela sudah menderita buat kerajaan Allah, tabah dalam penderitaan. Warga kerajaan Allah, semua warga kerajaan Allah harus tabah, harus rela, harus tetap beriman di dalam penganiayaan, penindasan, penderitaan. Saudara dan saya, ini masa sukar sedang terjadi, makin sukar. Saudara sebagai warga kerajaan Allah sadar diri. Saya sudah selesai 3 hal, ya. Jangan tertidur, tetap berjaga-jaga. Yang jangan ditidurkan iman, pengharapan, kasih. Gampang ya, berjaga-jaga di dalam berdoa senantiasa, bersukacita senantiasa, bersyukur senantiasa. Dan yang ketiga, sadar. Orang sadar ini pakai kasut. Makanya kita hari ini yuk sebagai anak Tuhan, relakan hatimu dan bertobatlah. Tuhan Yesus memberkati warga kerajaan Allah semuanya, tetap bangga. Status saudara, ingat loh ya, dunia ini jangan bangun kerajaanmu. Ini nanti ditinggal. Ndak usah megah-megahan, ndak usah lomba kaya-kayaan, ndak usah lomba hebat-hebatan, ndak usah lomba apa-apapun. Karena ini bukan kewarganegaraan di mana kita ndak akan tinggal selamanya. Orang transit itu masa mau bangun semuanya tinggi-tinggi. Kalau kita tahu bahwa yang selamanya ada dalam kerajaan Allah, maka kita akan bangun kerajaan Allah dan kebenarannya yang tinggi-tinggi. Kita bermegah aja hari ini. Sudah saya ajarin kan 3 hal ya. Orang bermegah hari ini jangan pernah terpuruk. Walaupun engkau ngalami didikan, ndak usah tolak. Yang penting bermegah itu 3. Bermegah di dalam ciptaan yang baru, bermegah apalagi ya, salib Kristus, bermegah yaitu dipuji oleh Tuhan. Wow, ingatan saya lumayan saudara ya. Jadi bangga aja kalau saya bilang, Tuhan tidak apa-apa, walaupun saya tidak dicintai suami, saya bermegah di dalam Tuhan karena saya sudah jadi ciptaan yang baru. Saya dipuji Tuhan, saya sudah jadi orang-orang yang hari ini jubahnya tidak banyak dot ya. Saudara percaya, itulah kebanggaan kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tidur, istirahat warga kerajaan Allah. Dubu utang banyak, saya tidak punya rumah. Warga kerajaan Allah itu kayanya selamanya sudah dipersiapkan loh. Ini bukan tempatmu. Engkau hari ini hidup sederhana di dunia ndak apa-apa, hidup pas-pasan ndak apa-apa, hidup kaget-kaget ikut Tuhan ndak apa-apa, daripada nanti kaget-kaget di neraka saudara ya. Ikut Tuhan katanya kaget-kaget saudara. Aduh Bu Elin, redek ndak apa-apa. Saya bilang sama Tuhan, lebih baik saya kaget-kaget di dunia Tuhan, ada kekuatanmu. Nanti kalau daripada kaget-kaget dalam neraka, saudara kaget, tidak ada nolong saudara loh. Tidak ada yang ada nolong saudara. Tapi hari ini kaget-kaget di dunia. Yuk jalani warga kerajaan Allah. Kita semua lagi dalam perjalanan menuju pada kesudahannya. Hidup kita berakhir. Semua yang kita punya kita tinggal. Tidak ada satupun yang kita bawa selain iman kita kepada Yesus Kristus. Itu aja yang perlu dipertahankan. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada Zoom. Ingat ya, ada perubahan jam. Karena besok saya ada KKR di Mojokerto. Zoom dari Mojokerto besok. Ya, jamnya diperhatikan, jam 6 sudah mulai acara. Jadi mungkin khotbahnya mungkin sekitar jam 7 itu sudah mulai. Jadi ingat ya, besok Zoom jangan buka setengah 8, jam 6 mungkin Pak Fran sudah buka Zoom-nya ya. Saudara bisa ikuti acaranya
dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati tidur yang nyenyak ya. Jangan terus mimpi nalangnya nasibku di kerajaan di dunia. Ndak apa-apa. Sudah ndak apa-apa. Jalani aja. Hari ini ndak usah tolak didikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya perenungan malam ini membuka mata rohani kami. Kami sadar siapa kami, ternyata kami bukan orang yang malang, orang yang sial, orang yang nasibnya hari ini sangat-sangat menderita, tapi kami adalah orang yang berbahagia. Kami tidak mau tolak didikan Tuhan. Izinkan prosesmu berlanjut, karena kami tahu ini sesuatu kebahagiaan yang tidak bisa kami dapatkan dimanapun. Kebahagiaan kami adalah ketika kami nanti hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu kebahagiaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau istirahat, kami mau tidur. Biarlah kami menerima berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.